Assalamualaikum teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali kita bersua pada podcast KPU Sejunjung, Bincang Pemilu dan Demokrasi bersama Suara Siracas. Tema kita kali ini kita akan mengangkat terkait dengan peran tokoh adat dalam menjaga demokrasi lokal di Kabupaten Sejunjung. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidang adat di Kabupaten Sejunjung. Beliau adalah Bapak Chandra Irawan Peto Mondir. Selamat siang Pak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Sejunjung Pak Peto. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami. Kali ini Pak, kita akan membahas terkait dengan peran tokoh adat Iya. di dalam menjaga demokrasi lokal di Kabupaten Sejunjung. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang ini, kita persilakan Pak Peto untuk memperkenalkan diri sembari menyapa teman pemilih kita. Baik, selamat siang kawan-kawan pemilih di Kabupaten Sejunjung. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Chandra Irawan. Saya bergelar adat Peto Molih. Saya merupakan Manti di Suku Piliang dan juga pengurus Kerapatan Adat Nagari Sejunjung, yang mana saya sebagai wakil sekretaris Kerapatan Adat Nagari Sejunjung. Ya, aktivitas sehari-hari di perkampungan adat Nagari Sejunjung yang sudah cukup mendunia lah gitu kan. Ya, sampai hari ini sudah dikenal bagaimana perkampungan adat itu sendiri gitu. Sudah merupakan kawasan cagar budaya nasional. Oke, terima kasih Pak Peto. Kita menyimak tadi aktivitas hariannya adalah di perkampungan adat Sejunjung. Yes. Kalau perkampungan adat ini merupakan pusat dari kegiatan yang disentralkan di situ ya Pak Peto ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit perkampungan adat Sejunjung itu sebenarnya seperti apa? Perkampungan adat Nagari Sejunjung itu merupakan cagar budaya nasional, sudah ditetapkan sejak tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2018 sudah menjadi tentatif list UNESCO warisan dunia. Iya. Dan di sana pemerintah sendiri mencanangkan itu sebagai lorong waktu Minangkabau. Bagaimana masyarakat nantinya ingin pulang kampung ke Minangkabau, pergilah ke perkampungan adat Nagari Sejunjung. Di sana masih tercerminkan bagaimana sikap yang dimiliki oleh orang-orang Minangkabau dahulunya. Masih tradisi dilaksanakan sebagaimana dahulunya gitu. Ada puluhan rumah gadang yang berjejer rapi di sana. Baik. Artinya miniaturnya Minangkabau ada di perkampungan Iya, adat Sejunjung ya. miniatur Minangkabau ada di sana semuanya. Termasuk adat istiadat yang masih sampai hari ini dianut oleh masyarakat Iya, Sejunjung. masih dianut. Gitu ya. Dan disitulah pusatnya bagaimana kemudian Kerapatan Adat Nagari mengembangkan kepada masyarakat adatnya terkait dengan adat di Sejunjung itu sendiri. Baik, nah kaitannya dengan ini Pak Peto sedikit karena merupakan pusat dari adatnya Minangkabau di Sejunjung. Kira-kira menurut Pak Peto, bagaimana posisi tokoh adat yang di Kabupaten Sejunjung ini bila kita kaitkan dengan sistem pemerintahan ataupun demokrasi di Kabupaten Sejunjung? Posisi tokoh adat sini kita ibaratkan seperti ini. Dalam Minangkabau itu mengatakan seperti ini. Pohon beringin di tengah koto, ya, mempunyai fungsi yang luar biasa sebenarnya tokoh adat itu. Pohonnya tempat berlindung, akarnya tempat bersandar. Jadi ketika sudah sampai ke tokoh adat, ketika diselesaikan, itu tidak ada persoalan tidak selesai sebenarnya kalau sudah sampai ke tokoh adat itu sendiri, karena kami mempunyai tugas masing-masingnya di sana. Oke, Iya. menarik. Baringin di tengah koto. Beringin di tengah koto. Baringin di tengah koto, luar Iya. biasa ya. Artinya di sana dinaungi lah seluruh Iya. soalan masyarakat, termasuk dengan kaitannya dengan pemerintahan dan menjalankan demokrasi di tengah adat masyarakat. Karena seperti ini, Bu. Bagi pemerintah itu adalah masyarakat, bagi kami itu adalah cucu kemenakan yang harus kami ayomi gitu. Betul. Oke. Artinya di sana peran sentralnya tokoh adat sangat luar biasa ya Pak Peto ya. Iya. Persoalan adat itu
peran tokoh adat itu sangat luar biasa di sana karena segala sesuatu itu tidak selalu diselesaikan oleh pihak hukum, diselesaikan melalui peradilan adat gitu. Oke. Ada persoalan-persoalan masyarakat, perselisihan, Iya. itu diselesaikan secara adat. Oke, dan itu sudah mencerminkan demokrasi sendiri ya, Pak Iya. Vito ya. Karena kita tahu demokrasi di Indonesia itu sebenarnya berasalnya dari Minangkabau Dari juga. Minangkabau. Dengan falsafah Minangkabau yang musyawarah untuk mufakat itu Musyawarah ya, untuk- Pak Vito ya. Baik, nah dengan kuatnya nilai adat kita sebenarnya Pak Vito, kita kaitkan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Kira-kira nilai adat lokal itu menurut Pak Vito, apakah dia bisa sejalan dengan nilai demokrasi hari ini atau mungkin ada yang perlu disesuaikan atau mungkin tidak sejalan sama sekali? Sebenarnya demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat sebenarnya kan. Ya. Iya. Dari kalau di Minangkabau bule kato di pembuluh gitu kan. Bule kato di mufakat gitu. Jadi terjadinya mufakat itu akan tidak ada sengketa yang tidak selesai. Jadi demokrasi hari ini sebenarnya seperti ini. Para pemerintah daerah itu kurang menggandeng pemangku adat sebenarnya, hanya dilibatkan dalam beberapa kegiatan seremonial saja, tidak dalam pembentukan misalnya penyelesaian sengketa di daerah lokal seperti di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau hari ini. Karena pada saat sekarang ini bahkan Elkam Sumatera Barat sudah mencoba untuk pemilihan wali nagari itu kan salah satu demokrasi. Ya. Itu melalui kerapatan adat. Oke. Iya, melalui kerapatan adat yang kita memang kembali ke nagari. Kalau kembali ke nagari itu mah seperti itu. Kerapatan adat itulah yang nanti menentukan siapa menjadi pemimpin di suatu nagari atau desa. Oke, berarti sudah menjadi suatu terobosan Iya. di Sijunjung ya, sudah menjadi sebuah usulan ke pemerintah Bukan di Sijung, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, Pak. Minangkabau. Oke, artinya nanti pemilihan itu kita fungsikan peran tokoh adat, lembaga kerapatan adat di nagari ataupun kabupaten yang bersangkutan begitu ya, Pak Peto. Menarik ketika tadi Pak Peto sampaikan terkait dengan bule kato dek mufakat. Iya. Nah, ini kan dengan fenomena yang mungkin kita juga lihat bahwa tidak terlepas juga mungkin ada di Sejunjung meskipun tidak secara keseluruhan. Bagaimana kemudian pilihan dalam berdemokrasi termasuk pilihan dalam berpolitik masyarakat itu terkadang menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat itu sendiri. Nah, ini sebetulnya menurut kami bukan menjadi tugas penyelenggara pemilu KPU terkhusus. Di situ juga ada sebenarnya peran pemangku kepentingan termasuk tokoh adat. Nah, menurut Pak Peto ini bagaimana tokoh adat bisa memastikan bahwa masyarakat adatnya dengan pilihan yang berbeda-beda tidak menyebabkan terjadinya perpecahan yang kemudian falsafah bule kato mufakat itu bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya seperti ini. Pepatah adat juga mengatakan hidup lalu kembang Batawi gitu kan. Jadi setelah ada pemilihan, walaupun kita berbeda pilihan, nanti kita akan kembali bersama, kita akan membangun bersama. Sebenarnya di Minangkabau ini cucu kemenakan atau para calon itu pasti minta izin kepada nenek mama masing-masing. Ya, pasti ingin mendapatkan rekomendasi dari pemangku adatnya. Melihat beberapa tahun kebelakangan ini pendapat saya ya, bukan pendapat secara umum gitu kan. Iya. Bahkan ada pemangku adat itu menjadi tim ses atau salah satu kandidat atau bagaimana. Iya. Saya rasa itu tidak etis. Oke. Karena semua kandidat itu harus digunakan kita. Jadi kita hak berani. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, pemangku adat atau nenek mama itu beringin di tengah koto. Ya, sebagai penyejuk nanti bagi kemenakan kita yang berkompetisi. Dan awal pasti mereka minta izin kepada kita. Kalau memang mereka belum layak, ya jangan kita izinkan untuk maju. Sebenarnya kan bisa seperti itu.
ya bergiliran gitu kan, atau antri gitu. Ngapain kita beramai-ramai untuk mendapatkan sebuah kekuasaan gitu kan. Nantinya kekuasaan itu adalah merupakan tanggung jawab. Ya, intinya nantinya tanggung jawab gitu kan. Nah, dari sana pemangku adat sebenarnya sudah bisa melihat bagaimana tingkah laku cucu kemenakannya kesehariannya. Di sana bisa memberikan rekomendasi, oh kamu memang layak untuk jadi pemimpin atau mendapatkan tonggak estafet pimpinan hari ini. Sebenarnya seperti itu. Dan menurut saya pemangku adat yang turun langsung menjadi tim ses itu saya rasa itu tidak etis. Itu menurut saya. Oke. Nah, karena kita itu sebagai pengayom, mereka yang berkompetisi itu adalah cucu kemenakan kita semuanya. Ya, tidak ada yang tidak seperti membalas batuang kok. Nanti dipijak, nanti diangket, tak seperti itu kita selaku nenek mama itu. Nah, itu menurut saya. Ya, Bu. Artinya peran tokoh adat sangat krusial ya, Pak, Iya. ya, dalam merangkul seluruh suara Iya. masyarakatnya, anak kemenakannya, yang Pak Peto sampaikan tadi. Nah, kita melihat ketika tadi mungkin ada penyampaian Pak Peto terkait dengan sebaiknya tokoh adat itu tidak berpolitik praktis, Iya. seperti contoh menjadi tim ses atau tim pemenangan. Nah, kemudian sebaiknya ada peran tokoh adat di situ dalam mengakomodir bagaimana bisa semuanya bersifat independen, Iya. tidak memihak dan tidak terlibat politik praktis. Tentunya ada hal yang mungkin apakah nanti akan terlanggar hak dasar dari masyarakat itu sendiri. Dia punya hak untuk memilih, kemudian dia juga punya hak untuk dipilih, ataupun mungkin dia punya hak untuk menentukan dia sebagai apa di tengah proses demokrasi yang sedang berlangsung. Nah, bagaimana menurut Pak Peto mengendalikan hal seperti ini agar kemudian tokoh adat juga tidak mengabaikan hak-hak dasar masyarakat itu sendiri, anak kemenakan itu tadi? Kita di Minangkabau ini mempunyai rumah gadang yang dipimpin oleh satu pemangku adat atau satu nenek mama atau satu penghulu. Seperti yang kita biasa sebut lah, duduk seorang di samping-samping, duduk bersama berlapang-lapang gitu kan. Ya, tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan. Di sana kita dudukkan bersama siapa yang pantas, siapa yang punya visi misi yang jelas. Kalau memang kita mengusulkan si A, ya kita bersama-sama kami maunya seperti ini. Nah, kita dudukkan bersama target kami, Anda yang kami pilih, tapi kami maunya seperti ini. Ini yang harus Anda lakukan ketika Anda terpilih nantinya. Sebenarnya seperti itu. Karena untuk apa kita berebut satu gitu kan? Memang kita mempunyai hak dipilih atau untuk memilih gitu. Tapi itu kan bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Kita kan tidak membatasi terlalu. Kalau kamu tidak menuruti perkataan saya, bukan ada apa, tidak dimusuhi juga gitu. Yang penting tugas kami selaku pemangku adat menyampaikan agar pemilih ini kontestasi ini berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan hukum yang berlaku itu sebenarnya. Ya kalau mereka tidak bisa ditagih atau bagaimana, ya silahkan, dan nanti kita tidak tanggung jawab apa yang terjadi setelah itu gitu kan. Ya memang kita memfungsikan rumah gadang itu tempat musyawarah mufakat cucu kemenakan gitu. Baik, dan disitulah krusialnya fungsi adat itu ya Pak Pet. Iya. Bagaimana fungsi rumah adat, bagaimana fungsi seorang nenek mama, kemudian bagaimana fungsi manti di situ dalam melaksanakan falsafah adat tadi. Boleh ayah kapan boleh atau dimufakai. Ya, begitu ya. Dan itu kerangka yang mengunci masyarakat anak kemenakan ini untuk nanti bisa selalu menjaga kenyamanan dalam berdemokrasi. Berbeda pilihan politik tidak menyebabkan perpecahan, kemudian menghormati apa yang sudah menjadi kesepakatan di rumah gadang. Kira-kira seperti itu ya Pak Peto ya. Salah satunya saya jadi pemangku adat. Waktu itu saya mengayomi banyak orang.
Berarti saya itu terpilih melalui mekanisme musyawarah, Ya. melalui demokrasi. Betul. Bukan ada pencalonan dipilih satu-satu, Ya. bukan demikian. Di Minangkabau itu sebenarnya tidak ada sistem voting itu sebenarnya tidak ada, musyawarah mufakat. Fakat. Iya, memang hasil kesepakatan bersama-sama. Iya. Ya, itu sudah tergambarkan di Minangkabau itu sejak dahulu kala. Menjadi penghulu itu merupakan hasil musyawarah mufakat dari cucu kemenakan, maka ditunjuklah si A, si B, si C gitu. Betul. Iya. Dan begitu indah lah demokrasi di Minangkabau itu dari dahulu ya, Iya. Pak Peto ya. Dan kata hari ini bisa disinergikan dengan sangat baik, itu akan membuat pemilu demokrasi berjalan dengan damai dan badan sana. Iya, Kemarin digaung-gaungkan badan sana. pemilu dan sana. Oke. Nah, menurut Pak Peto ini, dengan fenomena yang kita hari ini, proses demokrasi yang sudah kita lakukan sejauh ini di Kabupaten Junjung, kemudian fenomena dan fungsi daripada tokoh adat dan lembaga adat itu sendiri di Kabupaten Sejunjung, kira-kira ke depannya seperti apa sinergi yang harus sebaiknya dijalankan, baik itu oleh pemerintah ataupun terkhusus mungkin penyelenggara pemilu KPU Sejunjung di saat ini. Selain tadi mungkin Pak Peto juga sudah menyampaikan sebaiknya Pemda menggandeng tokoh adat itu secara teknis pelaksanaan, bukan ya secara formalitas. Nah, lebih jauh dari itu, kira-kira sinergi yang sebaiknya sehingga kemudian bisa sejalan antara falsafah adat dengan pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sejunjung, kemudian bisa mengakomodir seluruh hak-hak anak kemenakan, kemudian menciptakan pemilu yang damai, itu bagusnya seperti apa menurut Pak Peto sinergi itu ke depannya? Ya, hari ini demokrasi itu tadi sudah kita sampaikan di Minangkabau itu sejak dahulu kala sudah berdemokrasi gitu kan. Masyarakat hari ini kita melihat masyarakat itu, mohon maaf kalau di sini masih takut maaf. Ya, hukum masyarakat itu lebih ditakuti gitu kan, karena lebih ke perasaan atau malu atau apa gitu kan. Kalau kena denda itu kan bisa dibayar gitu kan. Kalau malu masyarakat ini sampai kapan itu akan terasa. Makanya harapannya itu para pemerintah atau pejabat kepentingan terkait pemilihan ini menggandeng secara utuh itu bagaimana ada keterwakilan kelembagaan adat, baik itu dalam proses seleksi ya, misalnya mungkin ada, tapi saya tidak tahu gitu kan. Dan juga dalam penyelesaian sengketa itu misalnya kami di nagari di nagari itu kalau ada persoalan-persoalan itu tidak langsung ke pihak kepolisian. Misalnya kalau ada perselisihan atau perkelahian atau apa, itu diselesaikan secara musyawarah, secara adat. Nah, dengan harapan ini saya mewakili pemangku adat, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya pemangku adat itu tidak dibawa pada saat acara seremonial pembukaan A, B, C, dan D itu ikut berpartisipasi dalam perumusan atau penyelesaian dan juga sosialisasi kepada cucu kemenakan. Tadi saya sampaikan, pemerintah itu adalah masyarakat baginya. Bagi kami itu adalah cucu kemenakan. Orangnya sama, Bu. Cucu kemenakan dan masyarakat itu orangnya satu gitu. Itu aja orangnya. Hanya beda penyampaian penamaan saja gitu. Harapannya seperti itu, Bu. Baik. Artinya adalah ketika pemerintah ingin menggandeng masyarakat, maka gandenglah terlebih dahulu pemangku adatnya. Pemangku adatnya. Karena masyarakat itu dikepalai oleh tokoh adatnya masing-masing di pasukuannya ataupun di kampungnya ya, Pak Peto ya. Dan ini masih menjadi sebuah cerminan demokrasi menurut kami ketika masyarakat itu bersama tokoh adatnya sudah membuat satu mufakat, dan itu penting untuk menjaga keharmonisan dalam kaitannya dengan hubungan dengan pemerintahan ataupun dalam pelaksanaan demokrasi ya, Pak Datuk ya. Kita lihat bahwa begitu pentingnya peran tokoh adat itu sendiri, dan tentunya menjadi catatan juga bagi penyelenggara pemilu khusus KPU untuk
kami tuangkan nanti yang penyampaian Pak Peto tadi untuk kedepannya bisa mungkin menjadi acuan juga dalam pelaksanaan demokrasi Iya. kedepannya di Sejunjung. Karena kita lihat untuk Sumatera Barat sebenarnya fungsi adat itu seperti yang sudah kita bahas tadi masih sangat kuat ya sangat kuat. Pak Peto ya. Tidak bisa keluar dari konteks basuku baadat, Iya. basuku badat atau apa balimbago ya, Iya. Pak Peto ya, seperti itu ya. Karena itu ada lembaga tersendirinya gitu, Iya, yang nantinya ketika ada persoalan inilah orang yang menyelesaikan. oke. Ya, saya selaku monti atau manti di suku itu memang mensiarkan, menyampaikan gitu kan, apa saja aturan-aturan yang kami buat di kerapatan atau kesepakatan kami Niak Mama itu adalah manti yang menyelesaikan gitu. Dan kalau ada persoalan-persoalan yang agak masih tidak terlalu rumit itu kami manti menyelesaikan. Dan di adat itu juga ada dubalangnya, PH-nya. Iya, Kalau di negara itu adalah polisi atau TNI-nya. oke. Ya, menjapit tabau itu dubalang gitu kan. Kurang bagael gitu, Bu. Nah, kalau di suku itu. Jadi kalau ada yang agak tingkah laku yang agak berlebihan, itu tugas Subalang mengingatkan kamu tidak boleh seperti itu gitu. Alhamdulillah sampai hari ini terusus di Sejunjung masih hormat atau menghormati, menghargai nenek mamanya masing-masing, karena nenek mama ini bukan orang sembarangan, orang terpilih di sukunya masing-masing gitu. Iya, baik. Kita sangat menghargai ya, Iya. Pak Peto ya, posisi nenek mama Siap. tokoh adat kita hari ini ya. Dan tentunya ketika nanti ini bisa menjadi salah satu sektor penting terkhusus KPU dalam pelaksanaan demokrasi, ini akan menjadi kami pikir akan membawa perubahan yang luar biasa, yang signifikan terhadap mungkin tingkat partisipasi masyarakat. Iya. Karena ketika anak kemenakan itu masih sangat satu dengan ucapan musyawarah mufakat yang sudah dibuat itu akan sangat membantu kita pikir dalam pelaksanaan demokrasi ya Pak Peto ya. Ya. Seperti kemarin pemilih kita di angka berapa? 70% ya? 55, sekian. 55. Nah, 55. Mudah-mudahan dengan kita melibatkan pemangku adat ke depannya dalam proses sosialisasi, karena ada pepatah juga bahwasanya Kemenakan itu adalah seperintah mama. Ya. Nah, mudah-mudahan ketika sudah mama yang memerintahkan, mereka akan berbondong-bondong ke TPS gitu. Oke. Nah, harapannya seperti itu, dilibatkan seperti itu. Memang Kemenakan itu di saperintah mama gitu. Siap. Kalau mama rintah nggak ada yang enggak gitu. Oke, baik. Jadi catatan bagi Iya. ini Pak Peto, ini akan menjadi masukan luar biasa ke depannya. Bekerjasama dengan ini Mama itu akan menjadi poin penting Iya. dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sejunjung. Nah, menurut Pak Peto ini, KPU Sejunjung hari ini seperti apa dalam konteks pelaksanaan demokrasi di Iya. Sejunjung? Sebenarnya tidak ada gading yang tak Iya. ya. Beberapa dalam proses pemilu belakang, kami di Kelembagaan Kerapatan Adat Negeri Sejunjung memang beberapa kali dilibatkan dalam proses sosialisasi, baik itu di bidang divisi hukum dan sebagainya. Kami dilibatkan, ada beberapa kali kegiatan KPU itu di Sejunjung itu. Hari ini sudah mulai terasa sebenarnya bagaimana KPU Sejunjung itu melibatkan pemangku adat dalam proses pemilu yang ada di Kabupaten Sejunjung. Dan kedepannya memang seperti yang kami sampaikan tadi, bagaimana kita itu kolaborasi bersama-sama, ibarat tungku sejarangan, 3 tungku sejarangan gitu. Iya, pemangku adat, alim ulama dan pemerintah itu memang bersama-sama untuk mensukseskan pemilu ke depannya. Tidak saja bagi KPU dan pemerintah saja gitu kan. Memang melibatkan secara bersama-sama lembaga-lembaga yang ada di kabupaten tersebut sesuai kearifan lokal masing-masing. Mungkin di Minangkabau melibatkan pemangku adat,
di daerah lain kita tidak tahu gitu kan. Iya. Yang tentunya kita untuk mensukseskan daerah kita sendiri dahulu, bagaimana kita menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya, bagaimana pemilu berencana itu memang tercapai, Bu. Berarti kalau 55% pemilih kita tahun kemarin kan lebih dari cukup saja gitu kan. Ya 55 ya setengah lebih satu aja gitu, sebenarnya lebih sedikit 55%. Ya masih ada 45% ini. Kalau 45% ini melaksanakan ikut pemilih belum tentu kan apa hasilnya gitu kan. Hari ini kan pemilih itu atau masyarakat itu belum tersentuh, kadang tidak mendapatkan informasi yang jelas gitu kan, tidak mengetahui seberapa pentingnya dalam proses pemilu itu untuk menentukan kebijakan 5 tahun ke depannya. Mereka tidak merasakan hal demikian. Berarti informasi itu tidak tersampaikan dengan tepat dan jelas, itu saja sebenarnya. Kalau masyarakat itu merasakan itu hal yang penting, pasti mereka akan melaksanakannya itu, Bang. Nah, sebenarnya seperti itu. Bagaimana informasi itu sampai kepada masyarakat secara utuh dan mengetahui secara utuh, maka kedepannya pemilu berencana itu akan tercapai dengan sendirinya. Iya. Baik. Yang kami catat adalah silakan nanti libatkan Iya. peran tokoh adat dalam pelaksanaan sosialisasi khususnya ke masyarakat ya, Ya. Pak Peto ya. Baik, terakhir nih Pak Peto, closing statement Pak Peto mengenai pentingnya menjaga demokrasi lokal dan berbudaya di Kabupaten Sejunjung. Iya, penting, itu sangat penting. Dengan ada demokrasi ini kita jangan sampai terpecah belah gitu. Intinya seperti itu. Ya. Mari sama-sama kita jaga keutuhan ini. Kita semuanya adalah badun sana. Tujuan pemilu di sini itu adalah pemilu badun sana. Berarti kita semuanya adalah keluarga. Ini adalah kontestasi sementara. Dan harapannya itu kita laksanakan dengan serius dan penuh hati agar terciptanya pemimpin yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak Peto sudah berbagi ilmu, sudah berbagi filsafahnya hari ini Ya. terkait dengan peran tokoh adat Ya, dalam menjaga bermanfaat. demokrasi lokal. Ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat, tentu terkhusus bagi kami Kabupaten Sejunjung, KPU Kabupaten Sejunjung, tentunya juga bagi teman pemilih kita. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini membawa sebuah harapan baru, kemudian semangat baru, kemudian keinginan yang semakin menguatkan masyarakat Sejunjung, anak pemunakan di Sejunjung untuk kemudian ikut berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi di Kabupaten Sejunjung. Terima kasih banyak Pak Peto untuk Sama-sama. hari ini. Semoga menjadi amal jariah. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan sukses selalu untuk Pak Peto dengan aktivitas kesehariannya dalam menjaga langkah adat Ya, untuk selalu menghidupkan ke adat itu sendiri di tengah masyarakat kita di Kabupaten Sejunjung. Demikian teman pemilih, bincang pemilu dan demokrasi kita pada kali ini bersama tokoh adat kita Bapak Chandra Irawan Peto Molia. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman pemilih dan menjadi penyemangat kita dalam selalu mensukseskan demokrasi di Kabupaten Sejunjung. Sekian saja dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf.